Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki materi-materi pelajaran, setiap mata pelajaran, terutama pelajaran olahraga, jangan lupa terlebih dahulu like, komen, dan subscribe channel Bapak di bawah ini untuk memudahkan kalian menerima materi-materi olahraga dalam keadaan kita sekolah daring seperti ini, ya. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video materi pembelajaran olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran olahraga dalam permainan bola kecil, permainan bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis di dunia. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara bersaingan. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau badminton home. Seperti pada gambar di bawah ini, inilah contoh permainan bulu tangkis pada zaman dahulu. Berikutnya sejarah bulu tangkis di Indonesia. Cabang olahraga ini ada di bawah perkumpulan yang bernama Ikatan Sport Indonesia atau ISI. Sempat dilupakan karena Indonesia menghadapi masa perang pada zaman itu. Tetapi ketika Indonesia merdeka, bulu tangkis kembali berkembang di tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Perkembangan bulu tangkis sangat terlihat di tahun 1948 karena adanya kampanye yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kala itu kampanye Natian Holding, yakni Gerakan dalam Membangun Bangsa. Itu adalah sejarah singkat tentang permainan bulu tangkis di Indonesia. Kita berikutnya adalah organisasi bulu tangkis dunia. International Badminton Federation atau IBF berdiri pada tahun 1934. Saat itu terdapat 9 negara yang menjadi pelopor dari organisasi ini. Adapun negara-negara tersebut adalah Inggris, Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, ada Kanada, Selandia Baru, dan Perancis. Dan ini adalah lambang organisasi internasional bulu tangkis pada saat itu. Dan kemudian, adapun perubahan organisasi bulu tangkis dunia pada pertemuan umum luar biasa yang digelar di Madrid pada 24 September 2006, International Badminton Federation atau IBF berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF hingga sekarang. Jadi, badminton berubah nama dari IBF menjadi BWF hingga saat ini. Berikutnya organisasi bulu tangkis Indonesia. Organisasi bulu tangkis yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia, pada tanggal 20 Januari 1940-an. Namun di tahun 1951 organisasi ini berubah nama menjadi PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI sendiri sudah menjadi anggota IBF yang merupakan organisasi tingkat dunia atau yang dikenal dengan nama BWF saat ini. Dan ini adalah lambang organisasi bulu tangkis di Indonesia, PBSI. Berikutnya kita ke teknik memegang raket. Dalam bermain bulu tangkis diperlukan penguasaan teknik-teknik dasar
Salah satunya adalah teknik grip atau teknik dalam memegang raket. Cara memegang raket ada 4 jenis, di antaranya 1. Teknik forehand grip, 2. Backhand grip, 3. Ada American grip, dan 4 adalah combination grip. Yang pertama kita bahas adalah cara memegang raket teknik forehand. Cara memegang raket dengan teknik forehand dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kanan atau kiri. Caranya adalah sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping, kemudian pegang raket seperti halnya ketika kita berjabat tangan dengan orang lain. Kemudian antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat jarak yang berbentuk seperti huruf V. Jari yang lainnya, kelingking, jari manis, dan jari tengah menggenggam raket. Jadi jari kelingking, jari manis, dan jari tengah itu menggenggam raket. Seperti pada gambar di samping ini adalah contoh bagaimana caranya memegang raket bentuk forehand. Berikutnya teknik pegangan backhand. Pada dasarnya, cara memegang raket dengan teknik backhand ini sama halnya dengan teknik forehand, hanya ada sedikit perbedaan, yakni posisi ibu jari dan jari telunjuk lebih dekat. Adapun detail caranya sebagai berikut. Posisi kepala raket menyamping, kurang lebih sama. Posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya. Inilah perbedaan dari forehand dan backhand. 4 jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket. Nah, bisa dilihat contoh di samping ini cara memegang raket backhand. Jadi posisi tangan jempolnya yang berubah. Berikutnya teknik American grip. American grip merupakan cara memegang raket di mana posisi ibu jari melingkar dan menyentuh jari telunjuk. Teknik ini sangat cocok untuk smash. Caranya adalah tangan memegang raket di ujung tangkai. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket. Seperti pada gambar di samping ini, inilah cara memegang teknik American grip. Berikutnya ada teknik combination grip. Combination grip merupakan cara memegang raket menggunakan kombinasi teknik forehand, backhand, dan American grip, menyesuaikan keadaan dan kondisi shuttlecock. Caranya adalah raket dipegang dalam posisi miring. Jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ujung raket. Ibu jari memangku di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari ditekuk di bawah tangkai raket. Seperti pada gambar di samping ini, inilah bentuk cara memegang raket teknik combination grip atau teknik campuran. Berikutnya adalah teknik memukul kok. Ada beberapa cara memukul kok, di antaranya ada yang kita pelajari hari ini adalah pukulan lob, pukulan drive, dan pukulan smash. Yang pertama adalah pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob itu sendiri terdiri dari 4. Ada pukulan lob forehand overhead, ada pukulan lob backhand overhead, kemudian ada pukulan lob forehand under, dan 4 pukulan lob backhand under. Ini adalah gambar pukulan lob, bisa dilihat bagaimana cara melakukan pukulannya. Selanjutnya pukulan lob forehand overhead.
Forehand overhead lob dilakukan dengan memukul shuttlecock dari atas kepala. Posisinya biasanya dari belakang dan diarahkan ke atas pada bagian belakang lapangan lawan. Nah, bisa kalian perhatikan bagaimana cara melakukannya seperti pada gambar di bawah ini. Ya. Pukulnya dari atas kepala dan bola jatuh di belakang lapangan lawan. Kemudian adalah pukulan lob backhand overhead. Cara melakukannya sebagai berikut. Sikap awal berdiri, kaki selebar bahu dengan tubuh sedikit miring. Kemudian raket dipegang diletakkan di sebelah kiri dari tubuh di bagian atas kepala. Kemudian bola dipukul dengan cara raket diayun ke depan atas sehingga bola melambung ke arah lapangan bagian belakang lawan. Seperti pada gambar di samping ini, inilah bentuk melakukan pukulan lob backhand overhead. Berikutnya adalah pukulan lob forehand underhand. Pukulan forehand underhand lob dalam bulu tangkis. Teknik under lob adalah pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan memukul bola kok yang berada di bawah badan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di bawahnya ini. Inilah cara melakukan pukulan lob forehand underhand. Berikutnya adalah pukulan lob backhand underhand. Caranya adalah sikap awal berdiri kangkang, tangan kanan memegang raket. Bola yang datang ke arah bagian kiri tubuh dipukul dengan ayunan raket dari bawah ke depan atas. Bola diusahakan melambung ke arah lapangan lawan bagian belakang. Seperti pada gambar di samping ini, inilah cara memukul bola lob backhand under. Selanjutnya kita ke pukulan drift. Pukulan drift merupakan pukulan shuttlecock mendarat dan cepat yang sulit dikembalikan oleh lawan. Pukulan ini umumnya diarahkan ke samping kiri atau kanan, yang biasa dilakukan dalam permainan ganda dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand. Pukulan drift ada dua, yaitu pukulan drift forehand dan pukulan drift backhand. Pukulan drift forehand caranya adalah sikap awal berdiri kangkang menghadap ke arah samping kanan. Kemudian pukulan bola datar dengan ayunan tangan dari belakang ke arah depan. Seperti pada gambar di bawah ini. Inilah cara-cara pukulan drift forehand. Selanjutnya ada pukulan drift backhand. Caranya adalah sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, pandangan mata ke arah samping kanan dengan tubuh sedikit miring ke kanan. Kemudian bola yang datang ke arah kanan dari tubuh dipukul dengan ayunan raket dari belakang ke arah depan. Diusahakan bola jalannya datar seperti pada gambar di bawah ini. Seseorang yang sedang melakukan pukulan drift backhand. Kita ke berikutnya adalah pukulan smash. Pukulan smash terbagi akan tercipta jika dilakukan dengan lompatan tinggi, karena dalam posisi tersebutlah kita bisa mendapatkan posisi pukulan smash yang sempurna. Pukulan smash ini dilakukan dengan penuh tenaga dan shuttlecock dipukul mengarah ke arah bawah area lawan. Karena dilakukan dengan penuh tenaga, maka pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam dan kuat. Seperti pada gambar di samping ini, seseorang yang sedang melakukan pukulan smash dengan kekuatan penuh. Itu contohnya.
Berikutnya adalah peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan permainan bulu tangkis yang dibahas adalah servis dan yang kedua adalah penghitungan angka dan nilai. Kita yang pertama adalah pukulan servis. Pukulan servis bertujuan untuk memasukkan shuttlecock ke area lawan secara diagonal dan digunakan saat memulai permainan. Pukulan servis ini terdiri dari beberapa jenis, yakni ada servis pendek, ada pukulan servis panjang, ada pukulan servis mendatar, dan ada pukulan servis cambuk. Ya. Dan kita ke berikutnya adalah servis bulu tangkis. Peraturan servis bulu tangkis. Yang pertama, posisi bagian atas atau kepala raket harus berada di bawah pegangan raket ketika memukul kok. Posisi badan atas atau kepala lebih tinggi atau di bawah pinggang. Posisi kaki berada di atas garis tengah lapangan, garis depan area permainan sendiri. Kemudian kaki kiri tidak boleh melangkah dalam kurung dia diam atau statis. Seperti pada gambar di sampingnya, ini adalah cara melakukan servis. Gambar ini adalah servis backhand. Ya. Selanjutnya kita ke cara perhitungan angka dan nilai. Dengan sistem perhitungan poin tiap setnya sebagai berikut. Satu set terdiri dari 21 poin. Bila terjadi kedudukan 20 sama, otomatis akan terjadi jus 2 permainan. Akan berakhir pada poin 22. Jus 2 akan otomatis diberlakukan bila kemudian terjadi lagi kedudukan sama. Permainan akan berakhir dengan selisih poin 2. Nah, seperti gambar di samping ini adalah papan poin dalam permainan bulu tangkis. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak sampaikan materi olahraga kita permainan bulu tangkis. Apabila ada yang kurang, silakan ditanyakan di kolom komentar nanti. Dan jangan lupa selalu belajar, jangan malas. Apalagi anak kelas 9 akan menghadapi ujian atau kelulusan di tangan guru. Bila tidak pernah mengerjakan tugas, maka nanti bisa dianggap tidak lulus. Oke? Jangan lupa 5 soal dikerjakan di bagian belakang dan tugas-tugas berikutnya. Untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas dan mendapatkan informasi pelajaran olahraga, jangan lupa kalian like dan subscribe channel Sumardi Bugis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya marfu'ah. Yes, mantap. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Marfu'ah.